vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini, menurut penanggalan liturgi kita, sehari sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita berada dalam peringatan wajib Hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuh-musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dahulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Aku? Tidak tahukah kamu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sehari sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, gereja memberi tempat pada ibunda tercinta, yaitu Santa Perawan Maria, yang kita peringati secara liturgis, yang dianugerahi hati yang tanpa noda. Sama seperti Sang Putra yang memiliki hati yang Maha Kudus, demikian juga Santa Perawan Maria, ibunda Tuhan kita Yesus Kristus, dianugerahi hati yang tanpa noda dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah, sesudah hati Yesus yang Maha Kudus yang dianugerahkan Bapa kepada kita, kita dianugerahi pula hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Ibarat sepasang hati yang dianugerahkan kepada kita, hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda, dianugerahkan di tengah-tengah kehidupan yang saat ini semakin nyata, dunia yang kehilangan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dunia kita saat ini sedang mengalami yang namanya krisis hati. Orang tidak lagi mendengarkan hati nurani. Dengan demikian dikuasai dengan ego, mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi, lalu membuat suasana kemasyarakatan menjadi kacau, galau, gundah, resah, gelisah, karena tanpa hati dilemparkan laksana peluru yang diberondongkan untuk mengacaukan kehidupan agar tidak lagi hidup dalam damai sejahtera, tetapi hidup yang dikuasai oleh kekacauan. Perang terus terjadi di banyak tempat, baik itu di antara negara dengan negara, perang antara kebutuhan-kebutuhan, antara kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang kemudian mengorbankan kehidupan sosial yang lebih luas. Krisis hati berujung pada krisis kasih. Syukur pada Allah, di tengah-tengah krisis hati dan krisis kasih itu, kita dianugerahi hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Hati Santa Perawan Maria tak bernoda justru karena hatinya yang dipersembahkan kepada Allah dalam menyelenggarakan karya keselamatannya yang dirancang oleh Allah melalui Yesus Kristus, Sang Putra. Hati Maria dikuasai dengan cinta, tidak berarti bahwa tidak ada kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan-kesulitan hidup sejak awal mula
sesudah menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang putra yang harus diberi nama Yesus. Kelahirannya dengan cara yang unik di tengah-tengah krisis sosial, masih menghadapi kekejaman, kekerasan Herodes yang mengancam kanak-kanak Yesus. Dan ketika Yesus berusia 12 tahun, menunjukkan jati diri yang asli sebagai putra Bapa, membuat Ibu Maria dan Bapak Yosef mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Tetapi Bapak Yosef tanpa kata, Ibu Maria menegur Yesus, dan karena tidak memahami jawaban Yesus, dia merenungkan di dalam hatinya. Hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda, hati yang juga dipenuhi dengan penderitaan, dalam keheningan, dalam diam, karena ketaatannya kepada Bapa. Puncak dari penderitaan yang menyucikan hati Santa Perawan Maria adalah ketika harus menerima Sang Putra sebagai jenazah di pangkuannya. Putra Allah yang Maha Tinggi, yang dikandung, dilahirkan, didampingi, diterima sebagai jenazah tanpa nyawa karena kematiannya di puncak Golgota. Lagi-lagi Santa Perawan Maria tanpa bicara, dalam keheningan menerima semuanya dalam ketaatan. Ketaatan-ketaatan, kendati harus mengalami penderitaan itu, membuat hatinya disucikan dan hatinya tanpa noda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami berbagai macam tantangan, cobaan, kesulitan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang beriman, sebagai pribadi. Namun kita diajak untuk menerima setiap pencobaan, derita, tantangan, kesulitan itu bukan dengan hati yang berkeluh kesah, bukan dengan hati yang marah, bukan dengan hati yang memberontak, melainkan hati yang berserah kepada Allah, agar hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda mengubah juga kehidupan kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam sukacita, kendati harus mengalami derita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, yang sakit dijamah, dipulihkan, diberi penghiburan, diberi daya tahan. Syukur pada Allah, dianugerahi kesembuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan, cobaan, tantangan, entah dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam studi, dalam situasi apapun yang sulit, tetap mengandalkan kekuatan Allah yang menyucikan kita, yang pasti akan memberi solusi terbaik atas setiap persoalan yang kita terima. Kita semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam.